Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada minggu ini kita dapat berjumpa kembali dalam mata kuliah yaitu metode pengajaran bahasa Arab 2 dengan dosen pengampu Muallim Iqbal. Adapun kami dari kelompok 5 hari ini akan mempresentasikan tentang makalah pendekatan komunikatif atau madkhal ittisali. Nah, adapun anggota kami yaitu ada Afifah, Afrida Mawaddah, Irma Sari, Khairun Nisa, Rabiatul Adawiyah, Rahmah, Raudatul Fitriyah, Siti Nur Habibah, dan Zahratun Nisa. Adapun selanjutnya untuk penjelasan materi kita serahkan kepada pemakalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian pendekatan komunikatif. Komunikatif dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. Kemudian, pengertian kompetensi komunikatif adalah kemampuan untuk menerapkan kaidah gramatikal suatu bahasa dalam membentuk kalimat yang benar dan untuk mengetahui atau menetapkan kapan, di mana, dan kepada siapa kalimat itu diujarkan. Jadi kompetensi komunikatif ini adalah dalam berkomunikatif seorang pembicara itu membentuk kalimat yang benar sesuai dengan kaidah gramatikal suatu bahasa. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa metode pendekatan komunikatif. Jadi di sini kami ada menulis 4 metode pendekatan komunikatif. Yang pertama ada metode langsung, yang kedua ada metode percakapan, yang ketiga ada metode alamiah, dan yang keempat ada metode guru diam atau silent live. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan metode pendekatan komunikatif yang pertama, yaitu metode langsung. Metode langsung adalah metode yang menekankan pada penggunaan bahasa sasaran atau bahasa yang dipelajari dalam pembelajaran bahasa, tidak diperkenankan menggunakan bahasa ibu. Jadi pada proses pembelajaran ini, guru diharapkan menggunakan bahasa sasaran sebagai bahasa pengantar. Selain itu, metode langsung dapat diartikan bahwa suatu cara menyajikan materi pembelajaran bahasa asing, yaitu guru langsung menerapkan bahasa asing tersebut pada proses pembelajaran tanpa menggunakan bahasa peserta didik dalam pembelajaran. Jadi di sini guru diharapkan untuk menggunakan bahasa asing atau bahasa Arab sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran dan tidak diperkenankan untuk menggunakan bahasa ibu sedikit pun. Jadi jika ada suatu kata yang tidak dipahami oleh siswa, maka guru bisa menjelaskan kata tersebut melalui alat peraga seperti gambar dan lain-lainnya. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu metode percakapan. Jadi metode percakapan itu adalah cara yang dilakukan oleh pendidik untuk menyajikan bahan pelajaran. Baik percakapan itu terjadi antara peserta didik dengan peserta didik, sesama peserta didik, atau antara peserta didik dengan pendidik. Yang percakapan itu disertai dengan penambahan kosakata baru dalam proses percakapan berlangsung. Atau dengan kata lain, metode percakapan yaitu cara menyajikan bahasa Arab melalui percakapan atau melalui dialog. Nah, dalam percakapan itu dapat terjadi antara pendidik dengan peserta didik atau antara peserta didik dengan peserta didik lainnya, sehingga dapat memperkaya perbendaharaan kata-kata. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang ketiga yaitu ada metode alamiah. Jadi metode ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa penguasaan suatu bahasa itu lebih banyak bertumpu pada perolehan bahasa dalam konteks yang alamiah dibandingkan dengan pembelajaran yang secara sadar dipelajari satu persatu. Nah,
Metode ini disebut alami karena dalam proses belajar, peserta didik dibawa ke alam seperti halnya pelajaran bahasa ibu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan metode yang keempat, yaitu metode guru diam atau the silent way. Metode guru diam dalam bahasa Inggris sering disebut dengan the silent way, sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan at-thariqah as-sharifah. Kenapa metode ini dinamakan dengan metode guru diam? Karena pendidik lebih banyak diamnya daripada berbicara saat proses belajar mengajar berlangsung. Namun sebenarnya tidak hanya pendidik yang diam, peserta didik pun memiliki saat-saat diam untuk tujuan tertentu. Jadi metode guru diam ini bukan berarti guru itu diam dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Namun dalam metode ini guru itu lebih banyak diamnya daripada berbicara. Kemudian metode guru diam ini mempunyai keunikan, yaitu penggunaan alat peraga tongkat kayu atau balok yang biasa disebut dengan questionnaire rod, dan juga penggunaan isyarat apabila dibutuhkan. Nah, pembinaan alat peraga ini selain sebagai media mengajarkan konstruksi-konstruksi kalimat, juga untuk memperkuat konsentrasi para peserta didik ketika dalam proses pembelajaran. Kemudian dilanjutkan oleh pemakalah berikutnya. Kemudian selanjutnya yaitu bagian B tentang karakteristik metode pendekatan komunikatif. Adapun karakteristik metode pendidikan komunikatif adalah sebagai berikut. Nah, jadi yang pertama, ruang belajar tidak terbatas pada kompetensi gramatikal atau bahasa. Akan tetapi fokus terhadap komponen-komponen komunikatif. Kemudian yang kedua, format bahasa tidak mengilustrasikan prinsip-prinsip organisir mata kuliah dan sistemnya, akan tetapi ditampilkan berdasarkan fungsi pembelajaran. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Kemudian karakteristik metode pendekatan komunikatif yang ketiga yaitu adalah akurasi bahasa bukan tujuan batasan substansinya, yang merupakan subordinasi dalam ekspresi, meskipun sesungguhnya kelancaran berbahasa lebih organ dari akurasi bahasa. Jadi karakteristik yang ketiga ini dia mampu mengekspresikan apa yang diungkapkannya dengan menggunakan bahasa Arab. Karakteristik yang keempat yaitu adalah siogianya, penggunaan bahasa adalah tujuan akhir mahasiswa di ruang belajar, baik hasilnya ataupun penyerapannya dalam konteks sebelum didahului oleh drill. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang C, yaitu langkah-langkah metode komunikatif. Nah, jadi dalam prosesnya di dalam makalah ini terdapat ada 7 langkah. Itu yang pertama, itu ada dialog pendek disajikan dengan didahului penjelasan tentang fungsi-fungsi ungkapan dalam dialog itu. Jadi misalnya ada percakapan atau misalnya dialog, kita bilang nih ke siswanya bahwasanya fungsi ini dialog ini untuk perkenalan. Misalnya kalau misalnya pembahasannya itu tentang perkenalan seperti itu. Yang kedua yaitu latihan mengucapkan kalimat-kalimat pokok secara perorangan ataupun juga bisa dengan perkelompok. Nah, jadi di sini gurunya dapat menyuruh atau juga menyuruh siswanya untuk melakukan atau melafalkan kalimat-kalimat yang dianggap pokok, baik itu secara perorangan maupun perkelompok. Yang ketiga yaitu ada pertanyaan yaitu diajukan tentang isi dari dialog tersebut. Jadi pertanyaan mungkin yang diajukan itu membahas tentang isi dari dialog yang dibahas pada pembelajaran itu. Yang keempat itu ada kelas membahas tentang ungkapan-ungkapan di dalam dialog. Jadi setelah pertanyaan terus lanjut ke diskusi membahas tentang ungkapan-ungkapan yang yang diajarkan atau yang dibahas pada pembelajaran itu. Baiklah, selanjutnya masih pada pembahasan tentang langkah-langkah metode pendekatan komunikatif. Langkah yang kelima yaitu siswa diharapkan menarik sendiri kesimpulan tentang aturan tata bahasa yang termuat dalam dialog.
dan guru meluruskan apabila terjadi kesalahan dalam menyimpulkan. Jadi setelah guru menyiapkan dialog pendek dan juga menjelaskan terlebih dahulu fungsi-fungsi yang ada pada ungkapan tersebut, pada langkah selanjutnya itu siswa diminta untuk menyimpulkan aturan tata bahasa ataupun gramatikal yang termuat dalam dialog. Dan pada saat menyimpulkan, apabila terjadi kesalahan, guru dapat meluruskannya atau memperbaikinya. Langkah yang keenam yaitu pelajar melakukan kegiatan menyatakan suatu maksud sebagai bagian dari latihan komunikasi. Di sini pelajar mempraktekkan langsung, misalnya ingin mengungkapkan sesuatu. Misalnya saya ingin makan. Nah, jadi ini termasuk dari latihan komunikasi, dan mengungkapkannya itu bisa dengan berkelompok teman-temannya atau secara berpasangan. Selanjutnya langkah yang ketujuh, pengajar melakukan evaluasi dengan mengambil sampel dari penampilan pelajar dalam kegiatan komunikasi tersebut. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila